Halo teman-teman, kali ini gua mau review RTX 3060 Gaming Jet Trio 3 Fan. Jadi tipe VGA ini nggak dijual di Indonesia ya. Jadi dijualnya gue dapet di Singapura. Pembelian Singapura, jadi garansi resminya garansi resmi Singapura. Nah, sekarang kita unboxing. Ukuran kardusnya, boxnya lebih gede ya dari semua tipe PGA yang pernah gue beli. Dengan RTX 3070 pun lebih gede box RTX 3060 ya. Oh. Dengan RTX 2060 pun lebih gede RTX 3060 Gaming Jet Trio 3 Fan. Jadi boxnya lebih gede. Dengan ROG Strix pun RTX 3060 Gaming Jet boxnya lebih besar. Oh. Lebih besar ya. Oke, langsung aja kita buka Gaming Jet Trio 3 Fan. Ya, buku manual udah biasa. Oke, ini dia. Jadi apa yang didapat? Oh, ini penyangga. Penyangga supaya kalau nempel di casing jadi nggak bengkok. Pakai penyangga. Oke. Jadi ini dia pegang. Ini peganya RTX 3060 Gaming Jet Trio 3 Fan. Jadi 2x8 pin. Ini core-nya bolong. Sip. Ya udah. Jadi 2x8 pin belum tentu lebih boros dari 1x8 pin ya. Tergantung overclocknya kalau buat mining ya. Oke. Langsung aja kita buka. Jadi ini ada baut satu. Jadi gedenya itu sama dengan RTX 3070. Jadi ukurannya sama. Gak ada beda. Desainnya semua sama. RTX 3060 Ti Gaming X Trio 3 Fan, Gaming Jet 3 Fan. Sama. Ini gue dapat di harga 12.5 lah ya. 12.500.000. Banyak banget juga, banyak banget bautnya.
Kadang baut kecil-kecil gini kalau hilang susah ya, dan nggak ada dijual. Masih banyak ternyata bautnya. Jadi untuk Gaming Jet Trio 3 fan itu kalau kita ngebersihin heatsink gampang ya. Jadi nggak usah buka backplate atau yang lain. Oke, sip. Heatsinknya gede, paling gede. Berapa head pipe ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bongkar. Desainnya juga sama dengan MSI AirTag 3070 Supreme X juga sama. Wow, masih keras.
Oke, jadi ini heatsingnya kayak gini. Thermal padnya ukuran berapa nih ya? Thermal padnya ukuran 2 mm, 2 mm, 2 mm. Dan untuk RTX 3060 itu VRAM memorinya di sininya nggak ada ya. Ini bukannya rusak atau apa, emang nggak ada. Kalau untuk RTX 3070, 3060 Ti, jadi VRAM-nya ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia ada 8. Kalau untuk RTX 3060, VRAM memorinya yang atasnya itu nggak ada. Mau di PNY nggak ada. Di semuanya nggak ada RTX 3060, VRAM memorinya nggak lengkap bagian atasnya. Tapi tetap dikasih heatsink anehnya. Ya, ini powernya. Ini pakai seperangkat buat alat cewek ya. Jadi buat gampang bersihinnya. Gini. Jadi yang penting baut yang dibuka tuh bagian mana ya? Oh iya. Oh semuanya lah. Biar lebih aman. Yap, gampang. Jadi bagian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bagian sini copot semua, bagian sini copot semua. Rata-rata copot semua. Ukurannya gede ya. Heatsinknya gede. Wow. Power phase-nya untuk RTX 3060 ini dikurangi ya. Biasanya kalau 3060 Ti, 3070 tuh full. Kalau ini nggak ada, 1, 2, 3, 4 bolong. Ini juga bolong, nggak ada 1, 2. Banyak yang dikurangi untuk RTX 3060 ini. Ini menggunakan chipset VRAM Samsung. Dia pakai Samsung. Jadi power phase-nya nggak ada 1, 2 bolong, 3, 4. Ini power ininya juga, kapasitornya juga banyak yang nggak ada. Bukan berarti rusak ya, emang nggak ada. Bagian sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 kapasitornya nggak ada dan power phase-nya 4 nggak ada, jadi nggak full ya. Kalau ini buat bagian penahan supaya PCB-nya nggak bengkok. Ini diklaim ya dari apa? Dari MSI Gaming Z-nya. PCB-nya paling gede ya. Sama kayak RTX 3070. Ini untuk RGB-nya fan. Jadi untuk membedakan RTX 3060 Ti dan 3070, VRAM-nya di atasnya nggak ada. Rata-rata 3060 semua merek VRAM-nya hanya sedikit, ininya juga nggak ada. Mau merek colorful apapun nggak ada. Pantesan aja adem ya, heatsinknya gede banget. Jadi kipas nggak perlu
sampai 100%, sampai 80%, cukup 55% juga. Versi versi gaming jet ini 55% juga udah adem. Nggak perlu kenceng-kenceng, jadi lebih hemat daya. Beda kalau yang dual fan, dia lebih tipis. Lihat aja, tebel banget. Udah tebal, berat lagi. Walaupun cuma RTX 3060. Udah gitu bagian core-nya juga bolong ya kan. Desainnya keren. Jadi pas dibongkar ini kita tahu kalau semua RTX 3060 VRAM memori bagian atas itu nggak bakal ada. Ya, tapi walaupun nggak ada, dia dikasih thermal pad juga ya. Padahal kosong. Dan di bagian belakang juga ini apa? Backplate ini juga kayaknya isinya thermal pad juga. Jadi double thermal padnya di bagian sini dan bagian sini. Untuk bagian atas ini thermal padnya ukuran 2 mm ya, 2 mm. Kalau untuk RTX 3080 Gaming Jet Trio dia 1 mm ya. Kalau ini 1,5 mm nggak cocok. Harusnya 2 mm lah untuk RTX 3060. 3060, 3070, 3060 Ti rata-rata 2 mm. Dan untuk RTX 3080 Gaming Jet Trio itu 1 mm. Jadi kalau ketebalan dia pas ditutup, si heatsink ini nggak nempel di core-nya, otomatis panas. Jadi si sensor fan-nya berputar kencang 100%. Jadi untuk RTX 3060 2 mm, 3060 Ti 2 mm, 3070 3 mm, 3080 1 mm. Itu PG-PG yang pernah gue bongkar, cuma nggak gue upload. Ya, gue upload yang ini aja karena ini garansi Singapura, jadi bebas, nggak ada segel, jadi oke. Jadi ini enaknya beli garansi impor dari luar, kita bisa bongkar dan tidak tertutup segel, jadi enak. Oke. Oh, ini juga ada thermal padnya ya, ditutup sama ini. Bagian ininya ditutup. Ya, mungkin penasaran. Bagian belakang ada apa nih ya? Untuk bagian backplate belakang kayaknya 2 mm deh. Jadi usahakan beli kayak gininya 2 lembar ya. 2 mm, 2 mm untuk RTX 3060. Gua pakai Thermal Rag Extreme Odyssey. Ya, betul. Jadi ini thermal padnya 2 mm ya. 2 mm. Untuk bagian belakang. Sip. Ini RGB. Ya udah, cukup sekian review untuk RTX 3060 Gaming Jet Trio 3 Fan. Oke. Next kita akan bongkar-bongkar PGA selain merek ini. Ya, oke. Jadi kalian akan tahu cara merawat VGA. Untuk gaming, untuk mining juga sama aja. Thermal padnya akan mencair jika udah nggak layak pakai. Kita ganti ukurannya dan thermal pasta juga. Gue rata-rata pakai Kingpin KPX ya.
warnanya biru-biru gini, darah biru. Kenapa Kingpin KPX? Karena warnanya biru, ya ningrat lah. Oke, harganya juga lumayan lah Kingpin KPX. Dan gak dibersihin tuh gampang. Jadi cukup pakai tisu doang tuh kan, gampang. Kalau udah kering ya pakai alkohol 98%. Sip. Oke, next kita bongkar lagi nanti di konten-konten berikutnya untuk bongkar VGA, tipe-tipe VGA lain. Oke, see you and bye. Semoga bermanfaat videonya. Dadah.